Selamat pagi semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Ayu Vicky Febrianti dari D3 Perjalanan Pariwisata kelas 1A. Di sini saya ingin membacakan jawaban saya untuk UTS. Baiklah, saya akan mulai dari soal yang pertama. Jelaskan apa perbedaan serta persamaan dari sistem pariwisata, perjalanan pariwisata, dan juga hospitality. Saya akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu. Perjalanan wisata adalah suatu kegiatan di mana seseorang berpergian ke suatu tempat dengan tujuan berwisata. Lalu sistem pariwisata itu adalah semua komponen dalam industri pariwisata yang memiliki suatu hubungan dan semuanya itu menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan hospitality itu adalah suatu karakter yang harus dimiliki setiap orang yang bekerja dalam industri pariwisata agar dapat memberikan kenyamanan serta servis terbaik dari kita untuk wisatawan. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan guna untuk menciptakan kepariwisataan atau tempat wisata yang baik dan serta memuaskan wisatawan. Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah jelaskan pengertian sabta pesona. Dan sabta pesona sendiri itu memiliki arti 7 unsur yang harus dimiliki oleh tempat wisata. Sabta pesona itu terdiri dari keamanan, kenyamanan, ketertiban, keindahan, keramahan, kenangan, dan kesejukan. Dan menurut saya sabta pesona ini harus dimiliki oleh setiap pariwisata yang ada di dunia, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara, karena pariwisata itu harus memiliki ketujuh unsur ini untuk menciptakan pariwisata yang nyaman. Lalu kita akan bacakan soal nomor 3. Baik, saya akan membacakan soal nomor 3. Apa perbedaan dari inbound dan outbound? Inbound itu adalah kegiatan berwisata di mana wisatawannya itu berkunjung dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan wisata outbound adalah kegiatan wisata di mana wisatawannya itu adalah dari dalam negeri ke luar negeri. Baik, saya akan membacakan soal nomor 4, yaitu jelaskan minimal 3 dampak positif serta dampak negatif dari pariwisata. Dampak positifnya yang pertama itu adalah membangun ekonomi. Jadi saat tempat wisata itu dibangun akan menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut. Yang kedua itu adalah lebih diperhatikan tempat-tempat wisata tersebut atau lebih terpeliharanya. Saat tempat wisata itu banyak dikunjungi oleh seseorang atau kelompok, maka pemerintah atau pemilik dari tempat wisata tersebut akan lebih menjaga serta memelihara tempat wisata tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah memperluas budaya setempat. Saat seseorang datang ke daerah kita, berkunjung ke tempat kita, mereka akan mengenal suatu kebudayaan baru yang mungkin di daerah mereka itu tidak ada. Lalu selanjutnya itu adalah dampak negatif. Dampak negatif dari perjalanan pariwisata itu ada 3. Yang pertama itu adalah suatu lingkungan. Jadi lingkungan yang di sini saya maksud adalah lingkungan masyarakat. Saat banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata, itu dapat menyebabkan gangguan ke dalam lingkungan. Salah satunya itu adalah polusi udara, kemacetan, kebisingan kendaraan, dan itu dapat mengganggu masyarakat sekitar. Lalu yang kedua itu adalah lunturnya suatu budaya, di mana di sini yang saya maksud adalah saat banyaknya wisatawan luar datang ke daerah kita, mereka kan membawa banyak sekali kebudayaan dari mereka nih. Itu dapat menyebabkan lunturnya kebudayaan daerah setempat dan menyebabkan kita itu untuk ikut ke kebudayaan mereka. Baik, salah satu contoh sederhananya adalah cara berpakaian. Banyak banget nih di Indonesia sekarang yang menggunakan pakaian-pakaian yang menurut saya itu adalah suatu kebudayaan luar, bukan kebudayaan Indonesia dalam berpakaian.
Lalu yang ketiga itu adalah tidak imbangnya ekosistem alam. Jadi saat terlalu banyaknya wisatawan datang berkunjung ke suatu tempat, baik itu wisata alam maupun wisata buatan, itu akan dapat menyebabkan kurang imbangnya ekosistem, khususnya itu ekosistem alam kalau kita berkunjung ke daerah atau wisata alam, karena dapat menyebabkan kerusakan dan dapat menyebabkan tidak imbangnya ekosistem alam itu. Banyak banget orang-orang yang mengambil bunga sembarangan, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai. Itu adalah salah satu dampak negatif yang sangat sering kita jumpai di wisata. Lalu yang kelima itu adalah berikan contoh-contoh dari wisata minat khusus. Oke, yang pertama itu adalah skydiving, lalu ada diving, lalu ada hiking, trekking, dan juga itu ada rafting. Nah, kenapa? Lalu yang soal kelima itu, yang keenam adalah berikan pendapat Anda apabila kejadian di video ini terjadi di sekitar Anda. Baik, dari video yang saya tonton, kegiatan itu menurut saya kita dapat melihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya itu adalah terciptanya lapangan pekerjaan, lalu juga terkenalnya suatu tempat wisata di daerah kita. Lalu untuk sisi negatifnya itu adalah terganggunya lingkungan serta rusaknya ekosistem alam. Dan juga hilangnya rasa nyaman saat kita berwisata ke tempat wisata tersebut. Lalu bagaimanakah cara kita menghadapi kalau itu terjadi di daerah kita? Mungkin pengurus dari tempat wisata itu dapat menggunakan cara pembatasan dalam pengunjung. Jadi agar tidak terlalu banyak pengunjung yang datang, mereka akan membatasi pengunjungnya. Jadi kita dapat menikmati suasana yang kita harapkan di pariwisata tersebut atau tempat objek wisata tersebut. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan sistem online atau daftar online terlebih dahulu. Jadi saat kita datang ke sana kita sudah reservasi dan kita bisa masuk. Jadi kita bisa mengatur banyak sedikitnya wisatawan yang datang berkunjung pada hari ini. Ketujuh dapat Anda tentang wisata apakah di video di bawah ini. Menurut saya wisata yang ada di video tersebut adalah wisata minat khusus. Kenapa? Karena dari pengunjungnya saja itu sangat sedikit. Yang pertama itu karena salah satu ciri-ciri wisata minat khusus adalah sedikitnya peminat, tetapi mereka berani membayar besar. Lalu kenapa tidak masuk wisata alam? Memang benar dari video di bawah itu kita dapat melihat kalau itu alam. Tetapi berbeda dari wisata alam lainnya, tidak semua orang mau datang ke sana hanya untuk masuk ke dalam gua dengan mungkin keamanan yang sangat minim gitu. Nah, tetapi itu adalah sasaran yang tepat untuk wisata minat khusus. Karena apa? Wisatawan yang menyukai hal-hal seperti itu, mereka itu menikmati rasa tegang, rasa adrenalin yang diciptakan dari kegiatan tersebut. Kenapa tempat itu menjadi wisata minat khusus seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.